Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan penguat, maka kekuatannya akan menurun. Materi selanjutnya adalah teori Baruda. Albert Bandura, yang oleh banyak ahli dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Salah satu asumsi awal dan dasar teori kognisi sosial Bandura adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Baruda memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat refleks yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Menurut aliran behaviorisme, setiap siswa lahir tanpa warisan atau pembawaan apa-apa dari orang tuanya, dan belajar adalah keinginan refleks-refleks jasmani terhadap stimulus yang ada. Escher teori, serta tidak ada hubungannya dengan bakat dan kecerdasan atau warisan atau pembawaan. Menurut aliran kognitif, setiap siswa lahir dengan bakat dan kemampuan mentalnya sendiri. Faktor bawaan ini memungkinkan siswa untuk menentukan merespon atau tidak terhadap stimulus sehingga belajar tidak bersifat otomatis seperti robot. Pendekatan teori sosial terhadap perkembangan sosial dan moral siswa. 1. Conditioning. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward atau ganjaran atau memberi hadiah, dan punishment atau hukuman untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu diperbuat. 2. Imitation. Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, guru seyogyanya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial bagi setiap siswanya. Analisis perilaku terapan merupakan kombinasi dari pengkondisian dan modeling yang dapat membantu menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan secara sosial. Definisi belajar pada asasnya ialah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Belajar memiliki 3 arti penting bagi siswa dalam 1. Melaksanakan kewajiban keagamaan, 2. Meningkatkan derajat kehidupan, 3. Mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Jenis-jenis peniruan. 1. Peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran ini adalah modeling, yaitu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan dilakukan. 2. Peniruan tidak langsung. Peniruan ini adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, meniru watak dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. 3. Peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai dari buku yang dibacanya. Selanjutnya yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Peniruan jenis ini tingkah laku yang ditiru hanya sesuai dengan situasi tertentu. Contohnya, meniru pakaian di TV, tetapi tidak boleh digunakan di sekolah. 5. Peniruan berkelanjutan.
Dalam peniruan jenis ini, tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, siswa meniru gaya bahasa gurunya. Materi yang selanjutnya yaitu aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu semakin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Menurut aliran ini, cara belajar yang dapat memaksimalkan kerja otak yaitu dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal. Sehingga semakin kita sering mengerjakan soal dan semakin kita mampu mengerjakan soal yang sulit, maka kita akan semakin pandai. Dan semakin kita mampu mengerjakan soal-soal tersebut, maka mental kita pun akan terlatih menjadi lebih baik. Tetapi sebaiknya latihan dilakukan secara bertahap dan tidak terus-menerus tanpa istirahat. Latihan dimulai dari mengerjakan soal yang mudah, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal yang lebih sulit lagi. Faktor yang terpenting dalam aliran ini adalah faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Dalam aliran ini mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, reinforcement atau punishment. Yang kedua ada primary dan secondary reinforcement. Yang ketiga ada schedule of reinforcement. Yang keempat ada contingency management. Yang kelima ada stimulus control in operant learning. Yang keenam ada the elimination of response. Kelebihan dari aliran latihan mental sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih rajin. Yang kedua, menjadikan siswa menjadi tidak mudah putus asa. Yang ketiga, mengingat materi cukup lama karena sering berlatih. Yang keempat, terbentuknya mental yang baik. Dan kekurangannya pun ada beberapa, yaitu yang pertama, jika siswa tidak kuat mengikuti pelajaran tersebut, maka akan berputus asa dan malas untuk belajar. Yang kedua, jika latihan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat, bisa membuat siswa stres.